warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Radiansa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A yang akan meningkat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang plasenta previa, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas perbaikan mata kuliah maternitas yang dikoordinir oleh Ibu Dewi SKMK. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan saya keringanan untuk memperbaiki nilai saya. Baik, di sini saya mengambil judul atau mengambil tema yaitu plasenta previa. Kita simak bersama-sama ya, bahwa perdarahan kehamilan lanjut atau bisa disebut dengan hemoragik antepartum, yaitu perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan lanjut. Ternyata ada beberapa penyebab terjadinya perdarahan, diantaranya ada terjadinya perdarahan pada kehamilan lanjut itu ternyata ada dua penyebab. Yang pertama ada plasenta previa, yang kedua ada solusio plasenta atau bisa disebut dengan abduksi plasenta. Nah, yang saya akan bahas pada malam hari ini hanya plasenta previa. Ini juga untuk memenuhi salah satu tugas perbaikan saya. Masuk ke dalam plasenta previa, yang kita ketahui yaitu plasenta yang berada di letak rendah atau letaknya di bawah, yaitu menutupi jalan lahir sehingga menutupi rahim dan sulit untuk janin untuk masuk pintu atas panggul. Kemudian plasenta previa ini dibagi beberapa bagian atau beberapa plasenta. Yang pertama ada plasenta previa totalis. Yang kedua ada plasenta previa partialis. Yang ketiga ada plasenta previa marginalis. Kemudian yang terakhir ada plasenta previa letak rendah. Kita bahas satu persatu. Nah, plasenta previa totalis ini yaitu menutupi semua jalan lahir sehingga nantinya janin tidak bisa masuk ke pintu atas panggul, dikarenakan tadi plasenta itu berada di bawah dan menutupi jalan lahir. Oke, kemudian pada kehamilan lanjut dan pada usia kehamilan 36 minggu, pada kehamilan pertama itu seharusnya sudah masuk pintu atas panggul ya. Jadi pada kehamilan pertama, pada usia kehamilan 36 minggu itu seharusnya janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Tetapi dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan terjadinya plasenta previa itu janin sulit masuk ke pintu atas panggul, dikarenakan plasenta berada di bawah menutupi jalan lahir. Kemudian yang kedua ada plasenta partialis. Nah, plasenta partialis ini menutupi hanya sebagian jalan lahir, dan itu kemungkinan persalinan pervaginanya kecil, tetapi juga itu bisa terjadinya perdarahan ya. Jadi plasenta previa partialis ini hanya sebagian saja yang menutupi jalan lahir, tetapi hal tersebut juga kemungkinan terjadinya pervagina itu sangat kecil ya. Kemudian yang ketiga ada plasenta previa marginalis. Dari katanya juga marginalis itu berada di hanya di pinggir jalan lahir atau di pinggir rahim, sehingga janin itu tidak bisa masuk ke pintu atas panggul, dikarenakan plasenta berada di pinggir rahim dan menutupi hanya sebagian. Kemudian hal tersebut juga itu masih adanya kemungkinan terjadinya persalinan pervagina itu, resiko terjadi perdarahannya juga bisa terjadi. Kemudian ada plasenta previa letak rendah. Nah, ini
tidak menutupi jalan lahir, tetapi berada hanya di bawah atau di segmen bawah rahim, hanya berada di bawah atau di segmen rahim, ya, berada di samping di bawah. Nah, kita kembali lagi bahwa plasenta itu berada letaknya itu di fundus uterus, ya, fundus uterus. Tetapi dengan keadaan yang abnormal, plasenta itu berada di bawah sehingga menutupi jalan lahir dan bagi janin itu sulit untuk masuk ke pintu atas panggul. Kemudian kita masuk ke dalam atau kita lihat gejala klinisnya bahwa terjadinya perdarahan tersebut ternyata itu tanpa sebab, kemudian tanpa terjadinya atau adanya trauma, kemudian tanpa terjatuh, dan itu langsung perdarahan. Nah, ketiga hal tersebutlah kita bisa jadikan petunjuk bahwa seorang ibu itu terjadinya placenta previa. Ya, yang tadi perdarahannya itu tanpa disadari. Kemudian yang kedua itu ternyata tidak adanya trauma, kemudian tidak terjatuh, kemudian juga warna darah yang keluar itu merah muda, serta tanpa disertai nyeri, dan hal tersebut bisa berulang-ulang, tetapi padahalnya juga perdarahannya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian seharusnya itu bagian terdepan janin itu plotting, mengembang pada usia kehamilan 36 minggu. Pada kehamilan pertama itu kita kembali lagi bahwa pada usia kehamilan pertama dan pada kehamilan pertama usia 36 minggu itu seharusnya sudah masuk ke pintu atas panggul, tetapi dengan keadaan seperti ini, keadaan terjadinya placenta previa ini itu menyebabkan janin itu sulit untuk masuk ke pintu atas panggul. Nah, namun hal tersebut ada kalanya si bayinya akan terletak sungsang atau kepala berada di bagian kanan, kemudian ekstremitas ada di bagian kiri, ya. Kemudian perdarahan yang pertama itu tidak banyak, tetapi jika dilakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam, itu akan meningkatkan perdarahan atau meningkatnya perdarahan menjadi lebih banyak jika dilakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam, ya. Jadi dalam keadaan kehamilan lanjut dan pada keadaan terjadinya placenta previa itu tidak boleh dilakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam. Itu akan mengakibatkan terjadinya perdarahan yang lebih banyak. Kemudian pada kasus hemoragik antepartum tersebut, khususnya pada usia 22 minggu ke atas itu, yang terjadi pada placenta previa itu tidak boleh dilakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam, ya, khususnya pada usia kehamilan 22 minggu ke atas dan mengalami placenta previa itu tidak boleh dilakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam. Yang tadi efek sampingnya akan terjadinya atau memicunya terjadinya perdarahan yang lebih banyak. Kemudian kita lihat keadaan janin apakah lebih baik atau tidak. Nah, dalam keadaan kehamilan lanjut dan terjadinya placenta previa ini, kemungkinan terjadinya perkembangan janinnya itu akan terganggu karena nutrisi yang dihasilkan dari placenta itu tidak maksimal, ya. Oke, jadi kita lihat keadaan janin. Nah, namun kita sebagai perawat ataupun bidan, kita harus melakukan pemantauan ekstra pada janin tersebut. Kita lihat apakah janin tersebut
sudah terbentuk parunya dengan sempurna, kemudian organ-organ lainnya sudah terbentuk dengan sempurna, kemudian berat badannya juga kita lihat, perkembangannya bayi juga kita lihat, dan minimal itu berat badan bayi 2.500 sampai 3.500 kilogram ya, mohon maaf, yaitu 2.500 gram sampai 3.500 gram. Oke. Jika dilakukan vaginatusnya itu boleh dilakukan, tetapi itu jika berada di ruangan operasi atau si ibunya ingin melakukan operasi, itu boleh dilakukan, tetapi balik lagi itu akan memicu terjadinya perdarahan yang akan lebih banyak. Nah, kita lihat dalam penata laksanaan pada kehamilan lanjut yang mengalami plasenta previa. Ada dua penata laksanaan. Yang pertama ada konservatif. Nah, kita lihat dalam usia kehamilannya, jika kurang dari 37 minggu usia kehamilannya, itu belum dikatakan viable. Itu belum dikatakan viable karena si janinnya belum sanggup untuk hidup di luar rahim seorang ibu. Jadi tidak bisa sulit beradaptasi di luar rahim ibunya. Kemudian yang kedua ada penata laksanaan secara aktif. Kita lihat juga usia kehamilannya. Jika lebih dari 37 minggu itu bisa dikatakan viable karena sudah siap beradaptasi di luar rahim seorang ibu. Dan itu juga kita lihat apakah parunya sudah terbentuk dengan sempurna, kemudian organ-organ lainnya sudah terbentuk dengan sempurna, kemudian perkembangannya dan berat badannya bisa dikatakanlah normal. Itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian jika ingin dilakukan vaginatusnya atau pemeriksaan dalam sebelum dirujuk ke rumah sakit, kita sebagai perawat ataupun bidan itu harus dilakukannya tirah baring dan dilarang untuk melakukan kuitus dan dilarang batuk. Itu untuk menghindari tekanan yang diberikan oleh seorang ibu terhadap rahimnya, sehingga nantinya ada rangsangan untuk mengeluarkan janin. Itu otomatis perdarahannya memicu terjadinya perdarahannya akan lebih banyak. Kemudian pemasangan infus, yang kita sebagai perawat ataupun bidan itu harus melakukan pemasangan infus jika dilakukan donor darah dan melihat apakah HB-nya dilakukan donor darah itu, lihat dulu HB hasil dari laboratorium. Jadi itulah perdarahan yang disebabkan oleh plasenta previa yang terjadi pada kehamilan lanjut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, dan juga berterima kasih kepada Ibu Dewi SKMK yang telah memberikan saya tugas perbaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.